Anda kembali di iNewsroom bersama saya Anisha Dasuki. Pemirsa, penangkapan terduga bandar narkoba di kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara mendapat perlawanan pihak keluarga. Bahkan seorang perempuan nekat mengadang mobil patroli Polres Tebing Tinggi saat petugas berusaha membawa pelaku pengedar narkoba. Inilah video amatir warga saat petugas Polres Tebing Tinggi menangkap seorang pria yang diduga merupakan bandar narkoba di Jalan Ketumbar, Kelurahan Bulian, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi. Sejumlah anggota keluarga dari pria terduga bandar narkoba berusaha untuk menghalang-halangi petugas Polres Tebing Tinggi ketika hendak membawa pria itu ke Polres Tebing Tinggi. Bahkan sempat terjadi keriuhan saat terduga pelaku narkoba dimasukkan ke mobil patroli. Beberapa warga langsung mengadang mobil patroli, bahkan seorang perempuan nekat menaiki kap mobil polisi. Aksi keluarga ini berakhir setelah petugas bersikap tegas dengan membawa paksa seluruh yang terlibat ketika menghalangi petugas saat membawa terduga pelaku penyalahgunaan narkoba ke Mapolres. Pada saat melakukan proses penangkapan, kita dihalang-halangi oleh pihak keluarga dan masyarakat setempat, dan akan tetapi tersangka berhasil kita bawa ke Polres Tebing Tinggi berikut barang bukti, dan masyarakat yang keluarga yang menghalangi juga kita amankan untuk diproses. Saat ini pria terduga bandar narkoba dan sejumlah keluarganya yang mencoba menghalangi petugas masih diperiksa di Polres Tebing Tinggi. Dari Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Abdullah Hassani Hasibuan, iNews melaporkan. 19 awak KM 2 Putra dievakuasi tim SAR akibat kapal mengalami kerusakan mesin. Akibatnya kapal terombang-ambing hingga beberapa jam di tengah laut. Tim gabungan Basarnas, Polairut, dan TNI Angkatan Laut melakukan pencarian terhadap satu kapal nelayan di perairan Maluku Utara. Pencarian itu dilakukan pasca tim SAR mendapat laporan ada sebuah kapal yang mengalami mati mesin. Setelah beberapa jam pencarian, tim SAR akhirnya menemukan kapal yang terombang-ambing dihantam gelombang. KM 2 Putra diketahui memulai pelayaran dari Pulau Bacan Halmahera Selatan menuju Pulau Batang 2 Ternate. Di tengah perjalanan, mesin kapal tiba-tiba saja mati dan membuat awak panik. Pencarian terhadap kapal yang mengalami mati mesin. Dan pada pukul 6.45, kapal tersebut berhasil diketemukan dalam keadaan selamat. Dan saat ini kapal tersebut lagi dilaksanakan pendampingan oleh KM Pandu Dewanata. KM 2 Putra mengangkut 19 orang termasuk awak kapal. Selanjutnya tim SAR melakukan penarikan sampai ke pelabuhan Dufa Ternate. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Sekitar 100 calon jemaah umroh yang menjadi korban penipuan Biro Perjalanan Bodong di Bogor mendatangi Mapolres Bogor. Para jemaah berharap bisa diberangkatkan ke Tanah Suci atau uang segera dikembalikan. ...122 orang jemaah asal Cilengsi Bogor mendatangi Mapolres Bogor. Mereka mempertanyakan kelanjutan laporan sejak Maret lalu terkait adanya dugaan penggelapan dana oleh Biro Perjalanan Umroh. Para jemaah yang telah membayar biaya umrah sejak tahun 2019 tak kunjung diberangkatkan ke Tanah Suci. Mereka mengaku ada yang membayar 18 juta hingga 22 juta rupiah per orang. Sebelumnya, mereka diiming-imingi oleh Biro Perjalanan Umroh biaya murah dan dapat dicicil. Namun, hingga batas waktu yang ditentukan sekitar tahun 2019, pihak Biro Perjalanan tak kunjung memberangkatkan dengan alasan pandemi COVID-19. Para jemaah dijanjikan akan diberangkatkan awal 2022 lalu. Namun belum juga diberangkatkan. Ya, gitu. Cuma pada praktiknya dia mengingkari janji dari tanggal kesepakatan. Bahkan kalau informasi dari klien itu lebih dari 4 kali janji. Nah, kemudian janjinya apa aja? Tanggal sekian berangkat, tanggal sekian berangkat, tanggal sekian berangkat, begitu. Para jemaah berharap dapat diberangkatkan atau uang segera dikembalikan oleh pihak Biro Perjalanan. Sementara pihak kepolisian belum memberikan keterangan terkait kasus yang dialami jemaah tersebut. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. 2 pimpinan pondok pesantren di Lombok Timur ditangkap polisi karena diduga mencabuli santrinya. Korban berjumlah 3 orang dirayu dan diiming-imingi akan masuk surga. Dua pimpinan pondok pesantren
di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat ditangkap polisi karena diduga mencabuli 3 orang santri yang masih di bawah umur. Modus pelaku dengan mengiming-imingi korban akan masuk surga jika melayani nafsu bejat pelaku. Kedua tersangka merupakan pimpinan pondok pesantren ternama di Lombok Timur, yakni LM, diamankan di Desa Kutaraja, dan HSN, 50 tahun, diamankan di Desa Sikur, Kecamatan Sikur. Polisi mengamankan barang bukti berupa baju, rok, mukena, serta pakaian dalam korban sebagai barang bukti. Kita melakukan pemantauan terhadap proses penyidikan yang dilakukan oleh Polres Lombok Timur. Karena ini korbannya anak-anak, tentunya menjadi perhatian khusus kita semuanya, sehingga pada tanggal 6 Mei beberapa hari yang lalu kita melakukan asistensi, kita melakukan pengecekan secara mendetail terkait. Menurut polisi saat ini para korban telah mendapatkan perlindungan dari LPSK. Kedua tersangka dijerat dengan pasal berlapis dan terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengaku tidak mengetahui kasus dugaan korupsi bantuan sosial beras. Informasi selengkapnya usai jeda.